Dalam video kali ini, dalam video yang kelima, kita akan belajar tentang komentar dan pewarnaan dalam HTML. Komentar ini adalah sebuah tag komentar yang ketika kita tulis, dia tidak akan dibaca atau tidak akan dikenal oleh web browser sebagai sintak dari program HTML, karena dia merupakan komentar. Tag komentar fungsinya yaitu sebagai penjelas bagi program atau tag-tag pada HTML. Untuk menulis komentar, kita bisa menggunakan lebih kecil dari, kemudian tanda seru, dan strip 2 kali. Dan untuk penutupnya, kita menggunakan strip 2 kali lebih besar dari. Jadi setiap teks, baik itu tag ataupun bagian dari konten-konten yang berada di dalam tag komentar ini, dia tidak akan terbaca atau ditampilkan ke layar web browser. Contohnya di sini kita akan tulis sebuah teks. Kemudian kita simpan. Kita masih dalam folder Lombok Tekno pada file index. Kita refresh, maka dia tidak akan ditampilkan di sini karena komentar ini fungsinya sebagai penjelas dari isi atau tag-tag dalam HTML. Jadi setiap yang ada di dalamnya tidak akan tereliminasi oleh web browser. Kemudian yang kedua yaitu warna atau colors. Warna dalam HTML banyaknya ada 3. Ada yang RGB, ada yang hex, dan HSL. Tapi kita akan belajar yang RGB sama yang hex, karena itu biasanya yang sering digunakan, terkhusus bagi yang pemula. Jadi kita pakai contoh heading aja, biar tulisannya lebih besar. Kita pakai heading 1. Ini adalah warna biru. Ini adalah sintak defaultnya dari heading 1. Simpan, akan tampil seperti ini. Jadi kalau kita ingin memberikan dia warna pada teksnya warna biru, di sini kita menggunakan atribut style dalam pemberian namanya. Style. Jadi biasakan dalam menulis atribut gunakan tanda kutip, karena jika tidak menggunakannya juga tidak mengapa, tapi jika dibandingkan antara yang memakai kutip dan tidak, maka yang lebih benar adalah yang memakai kutip, biar programnya lebih mudah dipahami dan lebih rapi.
Dalam style kita akan memberi warna dengan perintah color untuk memberikan warna pada teksnya. Color T2. Kemudian kita akan menggunakan RGB. Kita RGB dulu baru hexa ya. RGB itu langsung aja tulis RGB. Dalam RGB ini ada dua jenis, ada ya RGB biasa untuk warna seperti yang kita tampilkan tampil secara penuh, dan ada satu lagi RGBA atau alpha. Dia akan memberikan nilai opacity atau transparannya dari 0 hingga 1. Nanti kita pelajari untuk yang kedua ini, RGB. Nah, di dalamnya kita tulis urutannya adalah RGB, red, green, dan blue. Jadi untuk penulisannya itu memiliki nilai dari 0 sampai 255. Jadi dia diberi, untuk pembatasnya diberi koma. Contohnya untuk biru, rednya dikasih 0 aja. Kemudian green kita kasih 0. Kemudian nilai untuk birunya kita kasih 255. Dan kita simpan. Kita coba dulu. Press. Maka dia akan menjadi warna biru. Jika kita ingin mengubahnya menjadi merah, maka otomatis warna biru dan green atau hijaunya kita nolkan. Kemudian yang merahnya kita kasih nilai 255 supaya warnanya paling cerah dari warna merah. Dan simpan. Press. Maka dia akan menjadi merah. Dan untuk membuat warna-warna yang lainnya, kita bisa menggunakan campuran dari merah, hijau, dan biru. Misalkan di sini kita kasih warna dengan nilai 100. Di sini untuk greennya kita kasih tingkat warnanya 40. Dan di sini untuk biru kita kasih 150. Kita simpan. Maka warnanya akan menjadi seperti ini, agak ke ungu-unguan, karena yang dominan di sini adalah warna biru. Coba kita ganti warna biru menjadi 50. Kemudian kita simpan. Maka dia akan seperti ada warna merah-merah coklatan, karena merah lebih dominan. Jadi jika tidak bisa membuat percampuran warna secara manual atau sendiri, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Bisa juga ada di Play Store untuk Android. Di sana kita bisa memilih warna, kemudian dia akan keluar nilai RGB-nya.
dan pindahkan ke sini untuk memberi warna yang lebih akurat. Kemudian yang tadi, yang alpha atau memberi tingkat opacity-nya, ini biasanya digunakan untuk background. Warna backgroundnya. Jadi nilainya itu dari 0 sampai 1. Yang nolnya itu, yang satunya itu tampilan defaultnya, warna defaultnya dari RGB. Kemudian jika di bawahnya itu, maka dia akan semakin ditransparankan warnanya hingga tembus ke belakang. Contohnya kita pakai 0,5 atau setengah darinya dan simpan. Kita balik lagi, background, simpan. Nah, sebenarnya warnanya itu kita kasih merah aja dulu. Kita ubah menjadi merah semua. Nah, sebenarnya warnanya ini merah full, tapi karena diberi tembus, maka dia akan, atau transparannya setengah, maka dia akan seperti ada tembus ditambah warna putih yang di background belakangnya ini. Jadi dia agak jadi samar merahnya. Yang jelas nilai yang belakang ini, yang alpha atau opacity-nya, itu memberi efek transparan pada warnanya itu. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan hexa. Dalam hexa kita, cara tulisnya itu dia pakai pagar. Kemudian nilai heksanya. Nilai heksa diberikan urutan seperti RGB juga, yaitu red, kemudian green dan blue. Nilai heksa satu warna, misalkan kita merah, warnanya itu dari 00 sampai FF. 0, nilai 0 dalam heksa sampai FF atau 15. Jadi nilai heksa tertinggi itu adalah 15 atau F. Nanti kita belajari tentang apa namanya, heksa. Jadi untuk warna pertama dua huruf, 2 karakter. Contohnya merah kita kasih full FF. Kemudian hijau kita kasih full FF. Dan blue atau biru kita kasih full juga. Maka jika semua nilainya dalam kondisi maksimal atau FF, maka dia akan menjadi warna hitam. Kita simpan. Kalau FF terbalik. Kalau FF maka dia akan menjadi putih, dan kalau nilainya 0 maka dia akan menjadi hitam. Kita simpan. Kemudian reverse. Dia akan menjadi hitam. Tapi kalau kita kasih misalkan hijau, kita kasih nilai heksa
Heksa untuk yang hijau kita kasih 3, 5 contohnya. Kemudian kita simpan, kita jalankan, dia tidak terlalu terlihat. Sebaiknya kita ganti ini menjadi warna putih atau FF. Ini juga. Dan ini nilainya kita kasih agak besar. Simpan, kemudian jalankan. Nah, akan seperti ini. Red, green, blue. Jadi kalau kita ingin membuat warnanya itu sama seperti RGB tadi, kita bisa menggunakan alat pencampur warna. Bisa juga pakai yang di Android atau di komputer juga ada kayaknya. Agar warna yang kita buat lebih pas atau lebih konsisten. Coba kita pakai FF, kemudian F5, F, simpan, jalankan. Maka dia akan kelihatan agak samar-samar gitu. Intinya untuk mengatur warnanya kita menggunakan heksa di sini. Tapi sebaiknya kita menggunakan alat bantu seperti yang sudah saya bilang, alat pencampur warna. Mungkin sekian dari video tentang komentar dan color atau pemberian warna pada background maupun pada teksnya. Sekian dan terima kasih.